Hai, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, gue akan bahas permainan dari Magnus Carlsen melawan Hans Niemann. Spesial banget nih buat teman-teman yang belum tahu. Magnus Carlsen kan pecatur nomor 1 dunia. Nah, ini lawannya adalah seorang pecatur Amerika Serikat yang pernah mengalahkan Magnus Carlsen dalam ajang Sinqueval Cup, turnamen catur dalam rangkai Grand Chess Tour. Habis itu Magnus Carlsen menuduh dia sebagai seorang cheater. Jadi duel antara dua pemain catur ini bakal selalu dinantikan, guys. Hans Niemann, kalau kemarin kalian udah nonton videonya, dia menang di babak early 10 Jun Title Tuesday. Nah, jadi Title Tuesday itu dimainkan 2 kali dalam hari Selasa, guys. Yang pertama early, yang kedua late. Jadi jam 10 malam sama jam 3 pagi. Kita akan bahas yang late, guys, dimana Magnus Carlsen kembali pegang bow putih melawan Hans Niemann. Jangan lupa di like dulu, di share, di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Lebih penting lagi, jadi langganan di YouTube gua supaya kalian bisa dapetin konten eksklusif dari RL Chess. Mau lebih jago main catur lagi? Daftar kursus RL Chess Academy. Caranya DM Instagram Rurap26. Formatnya masih sama ya, 3 menit, bonus waktu 1 detik secara daring. E4 dimainin Magnus, E5 Hans Niemann, kemudian kuda F3, hitam jawab kuda C6, Magnus mainin langkah kuda C3, kuda ke petak F6. Jadi 4 kuda teorinya, guys. Kemudian Magnus mainin bishop B5, hitam bishop B4. Kemudian putih lanjutkan dengan rokade, hitam makan kuda, dimakan lagi dengan pion B. Nah, memberikan pion di petak E4, tapi kita tahu ya, kalau dimakan maka benteng E1 dapat lagi pionnya. Jadi sia-sia aja. Maka hitam mainkan langkah D6 terlebih dahulu menjaga pion E5, putih D3, hitam H6 mencegah bishop G5. Kemudian putih lakukan manuver kuda E1. Hans Niemann mainkan langkah menarik G5 mencegah putih F4. Ya. Baru 8 langkah tapi udah kelihatan ya. Konfrontasi dari kedua pemain, guys. Kemudian putih bishop makan kuda, dimakan lagi, dan kemudian queen E2. Gimana nih kira-kira cara putih untuk menyerang ya? Karena kalau G3 juga kayaknya ngeri nih petak H3-nya. Hitam queen ke petak E7, putih C4 mengontrol petak center. Hitam manuver kuda ke petak D7, putih C3. Hitam kuda C5, putih bishop ke petak E3, hitam kuda ke petak E6. Kemudian putih mainkan langkah D4. Akhirnya bisa dobrak juga. Hitam bishop ke petak A6. Putih kuda C2, hitam D5. Beuh, kills ancamannya. Ya, tapi Magnus gak takut, dia pindahin benteng aja, dia kasih pionnya. Bishop makan C4, Magnus pindahkan queen ke petak H5. Ya, masalah bagi hitam juga gimana cara dia milih rokade ya. Rokade pendek salah, ada queen di sini, rokade panjang sudah terbuka. Nah, hitam makan lagi pion di petak E4. Magnus dapatkan pion di petak E5. Kemudian hitam C5 mencegah petak center. Dan putih mainkan langkah salah benteng A ke petak D1. Ya, yang membuat Hans Niemann menutup dengan bishop D3. Putih benteng naik D2, hitam benteng D8. Enak hitam nih sebenarnya teman-teman, 20 langkah ini. Ya, kira-kira hasilnya gimana? Putih coba mulai mengganggu dengan F3, mengganggu pion center. Hitam kuda G7 ancam queen. Queen mundur ke petak G4, harusnya queen H3. Hitam mengambil pion E5, putih mengambil pion E4, kembali salah. Karena sebenarnya ada taktik menarik nih, guys. Ya, coba. Magnus melewatkan taktik menarik di posisi ini ya karena mainnya 1,5 menit ya sisa waktunya. Ya, kalau Magnus jeli ya, maka dia bisa mainkan benteng makan bishop. Apabila dimakan lagi dengan pion, maka bishop makan C5, discover attack. Apabila dimakan kuda E1, apabila D2 ada bunyi skak dulu, guys. Ya, benteng harus menutup, baru dia main kuda D3, aman. Nah, kalau misalkan benteng D3 dimakan pakai benteng, apa jawaban putih? Bishop D4. Tetap unggul hitam sih, tapi ini menarik loh. Kalau misalkan dia makan pakai pion terus benteng E4. Nah, dia makan pakai benteng harusnya. Kemudian dimakan lagi dan F5. Kan jadi seru ya. Nah, tapi balik lagi. Karena ini waktunya tinggal dikit dan rumus ya, Magnus juga manusia, dia tidak melihat langkah itu. Dia makan aja pion di petak E4. Dan untungnya hitam gak makan pion C3. Harusnya memberikan keunggulan lebih besar. Tapi hitam mainin langkah rokade pendek. Yang membuat putih menyusun baterai.
Kemudian hitam F5 dan putih menteri ke petak H3. Langkah yang kurang bagus juga. Harusnya pada saat F5 putih di sini queen G3. Apabila F4 bishop D4 dapat sini. Ya, tapi nggak gampang main kayak gitu ya. Kemudian menteri H3, makan E4, putih dapetin pion H6, benteng F5, putih G4. Tujuannya mengambil pion ini nih. Hitam mainin benteng D6. Magnus Carlsen nggak ada takutnya. Dia tukar queen dengan 2 benteng. Tapi hitam mendapatkan pion, putih bishop G5. Siapa yang unggul pada posisi ini? Sudah 30 langkah. Hitam lah. Kenapa? Karena bishopnya kuat banget di petak D3. Game dilanjutkan dengan queen makan C3, putih benteng G2. Hitam raja H7 karena ada ancaman discover, cek. Putih naikkan kuda E3, hitam menteri D4, putih benteng ke petak S1. Hitam C4, bukan langkah yang tepat. Harusnya queen C3 lagi. Dan masukkan kuda ke petak D4. C4 dimainkan, putih raja H1, hitam melakukan blunder dengan queen C3, membuat putih unggul. Harusnya jawabannya apa? Queen B6. Queen C3. Apa jawaban terbaik untuk putih, guys? Ingat rumusnya? Benteng harus satu jalur dengan benteng lainnya. Nih, harus terikat. Yang akan menjadikan kekuatan yang sangat kuat melawan satu menteri. Hitam menteri ke petak E5. Putih mainkan langkah kuda F5. Harusnya benteng F2. Kuda F5. Hitam menteri F5. Balik unggul buat hitam. Kemudian putih bishop ke petak E3. Harusnya hitam di sini queen F3 dengan ancaman bishop E1. Tapi nggak tahu kenapa dia sisa 55 detik mainin menteri F6. Hans Niemann kadang kecepatan sih jalannya. Kayak ngeremehin gitu. Ya, yang membuat putih bisa mainkan langkah benteng F2 harusnya, tapi memilih benteng G3. Bishop F1 ditemukan, mencegah rook ke petak H3. Putih H3. Hitam bishop ke petak E2. Putih raja ke petak H2. Hitam bishop F3. Kemudian putih benteng ke petak G5. Hitam mainkan langkah C3. Putih benteng ke petak A5. Dan hitam sepertinya panik atau terlalu cepat mainkan langkah menteri F7. Blunder. Ataukah ini slip mouse? Gak tahu juga. Harusnya di sini C2 ya. Menteri F7 jelas salah. Kemudian benteng A7. Menteri A7. Makan. Kemudian C2. Benteng C1, Magnus Carlsen menang, membalas kekalahan di Early Title Tuesday yang kemarin aku bahas, guys. Kocak ya kalahnya ya. Ya harusnya tadi menang tuh. Ya banyak kemenangan untuk hitam. Contohnya dia tadi nggak usah menteri F6. Ya di sini ngunci menteri F3 langsung menang ya. Gimana tuh menteri F3? Ya ngancam bishop. Kalau misalkan H3 di sini bisa bishop F1. Tapi itulah permainan catur, teman-teman. Siapa yang nggak konsentrasi, satu langkah bisa membawa ke kekalahan. Magnus Carlsen akhirnya keluar sebagai juara di Late Title Tuesday ini dengan 10 poin dari 11 babak. Diikuti oleh Sina Movahed yang mengalahkan saya nih, teman-teman, di Early Title Tuesday. Kemudian Hikaru tempat ketiga. Hans Niemann peringkat 12. Apa komentar kalian, guys? Pertandingan antara kedua pemain ini memang selalu seru ya. Nah, kita akan bahas game berikutnya. Hans Niemann melawan Hikaru Nakamura. Gimana prediksi kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, guys.